Ya, kembali lagi bersama saya di sini dan sebelumnya kita buka terlebih dahulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sini setelah sekian purnama, gak sekian purnama sih, kemarin habis upload kita ngobrol lagi. Di sini kita akan membahas beberapa hal yang sepertinya perlu kita ulik seperti itu, perlu kita bahas lebih lanjut. Anjay, bahas lebih lanjut nggak tuh? Di sini kita akan bahas, tapi sebelum itu saya bersama dengan dua teman saya di sini. Say halo dong. Apa kayak? Ya, di sini saya bersama dua kawan saya buat nemenin ngobrol tentang sebuah apa ya, bisa dibilang Misteri. bukan misteri sih. Iya. Lebih tepatnya sebuah perkampungan atau pemukiman. Sepertinya mungkin seperti itu, betul? Betul. Ya, sebuah pemukiman yang Prokman gitu. kurang dilirik yang ada di Kabupaten Brebes. Pemukiman apa tuh pemukimannya, namanya kalau boleh tahu? Kampung Jalawastu. Kampung Jalawastu. Berarti tempatnya di daerah mana itu? Kampung Jalawastu itu di Desa Cisere, Kecamatan Ketanggungan, Ah, Brebes. berarti masuknya Kecamatan Ketanggungan. Tanggungan. Tanggungan. Tapi Tetangga kita lebih deketnya ke daerah mana itu berarti? Sebenarnya lebih dekatnya daerah Salem. Tapi daerah Salem itu posisinya ada di balik perbukitan ya. Iya, di Iya, bawah. iya. Oh, Jadi sebenarnya kalau dekat daerah Salem, Kampung dan kawan-kawannya. Cuman kalau wilayah Jalawastu masuknya ke masih Kecamatan Ketanggungan. Tanggungan, betul. Untuk apa ya, mungkin lebih ke kultur ya, kulturnya sendiri itu lebih dekatnya ke Jawa, atau karena kan yang saya tahu nih, untuk di Kabupaten Brebes kan itu ada, bisa dibilang dua suku ya. Iya, betul. Ya, ada Jawa dan Sunda. Jasun. Iya, Jasun, Jawa Sunda. Ada mix lah di situ. Untuk Jalawastu itu sendiri berarti lebih dekatnya kemana? Sunda atau Jawa? Kalau untuk sukunya Sunda, Mas. Sunda. Bahkan Jalawastu ini apa? Di setiap upacara adat Ngasa, mereka di malam sebelum upacara adat itu kan kebetulan saya pernah sekali di sana pas upacara adat. Itu pas malamnya mereka mementaskan kayak semacam ketoprak atau apa ya namanya? Teater mungkin. Ya semacam teater lah, semacam teater. Yang judulnya sendiri mereka ambil dari cerita rakyat mereka. Masa lampaunya ya lah. Ya, judulnya waktu itu apa ya? Baduy di Nagari Sunda Wiwitan. Baduy di Negeri Sunda Wiwitan. di negeri Sunda Wiwitan. Nah dari situ kan udah jelas bahwa Sunda Wiwitan itu berarti Sunda yang pertama kali. Itu berarti di situ. Itu menurut kepercayaan mereka ya. Di situ. Nah, untuk tadi ada menyebutkan upacara apa? Upacara adat Ngasa. Itu berarti seperti apa? Upacara yang seperti apa itu? Ngasa itu hampir sama mungkin kalau di kita wilayah Pantura yang memang dekatnya dengan laut ya. Iya. Itu mungkin hampir sama kayak seperti sedekah laut. Kalau di sana hampir kayak sedekah gunung lah. Iya. Sedekah bumi. Iya. Sedekah gunung. Di sini saya ngutip dari apa nih? rri.co.id bahwa ngasa atau sedekah gunung adalah tradisi leluhur yang sampai saat ini masih terus dilestarikan oleh masyarakat Kampung Jalawastu. Seperti itu, Mas. Kalau untuk ini buat para pendengar barangkali ada yang lebih tahu ya tentang kampung, berarti apa? Kampung adat. Tentang kampung adat Jalawastu nanti bisa koreksi saja. Untuk apa ya? Asal usul ataupun
dulunya itu maksudnya apakah memang dari dulu itu sudah kampung adat apa baru-baru ini? Untuk asal usulnya sebenarnya kampung adat itu kan bukan dari dulu, tapi mereka mempertahankan budaya mereka yang ada sejak dulu. Iya, Itu kan seperti iya, itu, Mas. iya. Jadi sebetulnya adanya bahasa kita sebagai kampung adat itu kan berarti mereka mempertahankan, melestarikan adat mereka yang memang dari dulu sampai sekarang masih ada gitu. Iya, iya. Lah terus itu tadi ada apa nama teater ataupun apa tadi nama itunya? Pementasannya. Sunda Wiwitan. Judulnya, Iya. judulnya Baduy di Nagari Sunda Wiwitan. Nah, itu apa ada kaitannya dengan suku Baduy? Nah, waktu saya di sana menonton secara langsung pementasan itu, jadi menurut kepercayaan mereka bahwa orang-orang di suku Baduy itu asalnya dari mereka, asalnya dari sini, dari Jalawastu. Iya. Jalawastu. Bahkan memang beberapa sumber yang saya temui, saya beberapa kali ketemu orang yang memang mereka asalnya dari Banten. Itu mereka yang tahu sejarah menurutnya ya, saya nggak tahu pasti karena memang saya bukan ahli sejarah juga. Iya. Menurut mereka orang Banten yang paham akan sejarah itu kalau ketemu dengan orang Brebes itu pasti manggilnya Kakang. Manggilnya Kakang. Karena mungkin Ada kaitannya dengan itu. iya, saudara tua lah mungkin. Iya. Tapi menurut cerita itu tadi yang saya jelaskan waktu pementasan di upacara adat Ngasa itu. Iya. Jadi suku Baduy itu, orang yang memulai suku Baduy itu berasal dari Jalawastu. Bahkan orang yang babat alas lah ya, aslinya babat alas Baduy itu kakak tertua malahan Mas sebenarnya. Kakak tertua dari 3 bersaudara yang ada di Jalawastu. Cuman mungkin kalau tadi sumber-sumber yang sebelumnya saya sebutkan bahwa orang yang tahu sejarah pasti manggil orang Brebes itu Kang, karena memang mereka asalnya dari sini. Iya. Oh iya. Berarti dari 3 bersaudara ini, 3 bersaudara ini yang paling tua itu yang di Baduy. yang di Baduy. Iya. Oh, berarti adiknya yang di sini. Adiknya yang di sini. Yang di Jalawastu itu sesepuhnya lah. Sesepuhnya. Oh, Jadi iya. di cerita mereka waktu itu bahwa 3 saudara ini, yang pertama dia menganut ajaran leluhur, kakak yang pertama. Kemudian anak yang kedua itu dia juga ngikut dengan kakaknya. Dan kemudian anak yang ketiga ini dia karena memang waktu itu mengembara sampai ke Timur Tengah, kemudian pulang ke negeri asalnya, dia sudah memeluk Islam. Oh iya. Jadi pada saat itu terjadi pertengkaran antara kakak pertama dengan si bungsu ini. Terjadi berbeda pendapat. Bahwa kepercayaan si bungsu kan memang dia sudah masuk Islam. Pandangan dia supaya orang-orang yang di sekitar Jalawastu supaya mau masuk Islam, tapi dengan cara sedikit memaksa sebenarnya. Oh iya. Menurut cerita itu ya, itu sedikit memaksa. Kemudian dari kakak pertama itu dia nggak setuju kalau dengan cara seperti itu. Iya. Akhirnya terjadi pertengkaran hebat nih antara kakak beradik, kakak pertama sama si bungsu ini. Yang memisahkan itu anak kedua ini. Dia sebenarnya netral lah di situ. Yang tengah-tengah itu. Iya. Kemudian akhir cerita dari itu, kakak dari 3 bersaudara itu yang pertama dia singkatnya ngalah yang sulung yang anak pertama. Ngalah sama adik-adiknya, akhirnya dia mengembara ke barat, sampailah dia di sekitar wilayah Banten. Akhirnya dia mengembangkan kehidupan di situ. Oh, membuat perkampungan di situ. Sendiri. Oh. Makanya untuk Baduy itu biasanya seragam yang mereka kenakan identik dengan warna hitam. Iya. Tapi di kita di Jalawastu itu identik dengan warna putih. Identik dengan warna putih, Mas. Iya.
Karena memang ya itu ceritanya menurut berdasarkan cerita itu ya memang agak apa make sense ya. Iya sih, iya memang memang. Tapi kan di Baduy itu kan ada dua yang dalam sama luar. Iya. Nah, itu kan seragam mereka berbeda. Kalau yang di luar itu kan hitam. Iya yang dalam juga hitam. Dalam bukannya putih. Dalam hitam mas. Tapi ketika pas ada acara apa yang turun gunung itu, mereka ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Sebenarnya untuk seragam yang saya tahu memang Baduy hitam dan di kita putih karena memang itu simbol bahwa mereka memakai hitam karena dianggap mereka menurunkan ajaran leluhur seutuhnya gitu loh. Dan di kita putih karena memang anggapannya di orang-orang Islam kan putih itu Iya, identiknya identik sekali. putih. Seperti itu. Berarti untuk dari perkampungan Jalawastu itu sendiri untuk masyarakatnya itu sudah muslim semua. Kalau semua sih saya nggak melakukan riset mas ya, cuman bisa dibuktikan bahwa di situ sudah ada musola tempat ibadah. Ya. Dan itu masih tertutup seperti Baduy kah atau seperti apa? Kalau tertutup nggak terlalu tertutup sih, mereka bahkan ya tadi namanya udah diangkat Kebuka. jadi Warisan. wisata lah, malah udah juga jadi wisata. Iya. Jadi mereka terbuka dengan orang-orang luar yang ingin mengunjungi mereka juga silakan. Dan misal kita ke situ, kalau di Baduy kan untuk ke Baduy dalam kita sama sekali nggak boleh membawa peralatan elektronik ya. Iya. Kalau di situ masih bisa. Masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Boleh, tapi tidak ada internet ya. Mohon Tidak ada. maaf. Berarti Ya, untuk Sinyal. nggak di sinyal. teknologi maksudnya apa ya? Ya untuk teknologi sampai situ maksudnya kayak listrik ataupun Untuk listrik sampai, tapi di istilahnya hampir sama sebenarnya kayak antara Baduy luar dalam ya. Iya, Itu Jalawastu ada di bawah namanya perkampungan Grogol. Jadi perkampungan Grogol itu saya memang waktu upacara adat nginep di situ semalam, iya. nginep di Kampung Grogol. Iya. Jadi istilahnya Grogol itu Jalawastu luar lah. Oh, iya. Jalawastu luar. Jadi memang kepercayaan mereka orang-orang yang ingin menikmati hidup, artinya kedunian, itu mereka turun di wilayah Grogol itu, di Tugu Grogol. Tapi untuk di Jalawastunya itu sendiri memang untuk listrik pun belum ada. Belum Ada. setahu saya Tidak sampai ke perkampungan Jalawastu yang utama lah, kita katakan yang utama itu. Oh iya. Terus untuk apa ya? Karena memang ya saya juga masih penasaran sih untuk perkampungan Jalawastu itu sendiri seperti apa. Untuk aksesnya Mas itu seperti apa? Untuk akses jalannya. Wah, parah sih. Waduh. Kalau dibilang akses parah. Infrastruktur infrastruktur. Wah, rusak parah mas. Untuk jalan, akses untuk menuju ke sana itu benar-benar, jadi jaraknya mungkin hampir sekitar 1 jam ya dari apa? Tanggungannya. Dari Ketanggungan. Dari Ketanggungan mungkin 1 jam setengah lah. jaman. Iya. Dari Ketanggungan 1 jam setengah. Ya kurang lebih. Kurang lebih segituan. Berarti masuknya lewatnya mana Mas? Kalau dari Ketanggungan? Daerah Baros. Oh berarti Baros lurus terus. Lurus terus mengikuti jalan. Lurus terus sampai wah kita nyasar di mana nih? Itu udah nyampe itu. Oh, iya. Berarti untuk kulturnya sendiri itu pun sudah Sunda. Untuk bahasa juga Sunda. Sunda. Sunda jelas. Tapi untuk apa ya kayak apa sih namanya? Untuk dipublikasi kayaknya masih kurang ya untuk informasi-informasi tentang Jalawastu itu memang masih kurang ya di Brebes itu sendiri. Iya, sebenarnya untuk informasi seperti artikel maupun Iya. jurnal itu sebenarnya sudah banyak mas, Sudah banyak. Udah banyak kita bisa cari di Google. Itu udah banyak. Cuma mungkin apa ya, masih jarang orang yang mengakses itu gitu loh. Artinya sebenarnya kan
ketika orang luar mengakses kota Brebes itu kan yang ditujukan hanya kita yang ditonjolkan hanya kita yang Di garda kota. depan gitu Iya, di iya, kota. iya. Tapi untuk dari segi kebudayaan kan mereka nggak ditonjolkan secara langsung. Ya dari pihak kebudayaan juga kurang untuk mempublikasikan tentang budaya mereka sendiri. Heeh. Kayak saya lihat di artikel Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes Oh ya, pun BPS. hanya sedikit artikelnya. Info Dan tentang kalau dicetak pun mungkin 1 lembar AVS A4. untuk itu pun masih informasi- lebih. Iya, untuk informasi Iya. Jalawastu itu sendiri ya. Itu masih sedikit banget tentang Jalaswastu itu. Iya, karena yang saya lihat juga kalau kita search di Google Jalawastu Brebes atau Jalawastu Tanggungan, itu pun kayaknya ya bisa dibilang peran pemerintah ataupun apapun masih sedikit kurang ya. Iya. Iya. Benar. Ya pemerintah ke sana cuma menghadiri upacara adat ataupun lain sebagainya. Tidak sampai ke pengolahan ataupun pengelolaan tempatnya ataupun tentang publikasinya. Itu masih sangat kurang, berbeda dengan yang satunya lagi yang Baduy tadi kan. Kalau yang Baduy tadi kan sudah bener-bener apa ya? Siapa sih yang nggak kenal? Iya, siapa sih yang nggak tahu tentang suku Baduy kan? Tapi kalau di sini kan bener-bener masih Bahkan orang luar pun tahu suku Baduy itu. iya. Kalau di sini orang Brebes pun nggak Bahkan orang Brebes pun iya, jarang ya. orang Brebes pun jarang ada yang tahu tentang Apa? Jalawastu. Jalawastu itu sendiri ya kan. Itu sih. Bahkan informasi yang saya tahu itu Jalaswastu itu sudah mendapatkan predikat warisan budaya tak benda Iya, tahun karena 2019 itu. ya karena Namun maksudnya pas kampung adat penyerahan juga ya. pas penyerahan itu di tahun 2020 pas ada upacara ngasa itu. Oh, Karena iya, di tahun 2019 itu kan memang tutup total kan karena ada pandemi. Iya, betul. Makanya di hari itu ngasa 2020. Hmm. Nah, ini aset sih Iya. bagi Ya warga aset Brebes sendiri. bagi Brebes kalau memang pengelolaan ataupun publikasinya benar, penataannya benar, itu bisa jadi aset. Selain untuk menjaga adat di daerah situ juga bisa dijadikan ya kayak Baduy itu tadi kan, bisa jadikan tempat wisata kebudayaan ataupun seperti apa untuk belajar budaya kan juga bisa ke situ. Itu. Untuk pemukimannya sendiri padat apa seperti apa, Mas? Untuk warganya sendiri ya? Untuk warga, untuk jumlahnya saya kurang tahu persis. Cuman untuk perkampungan, bangunan segala macam, kayaknya belum terlalu padat karena masih dominasi hutan. Masih dominasi hutan dan karena mereka kesehariannya kan bertani ya. Jadi hutan, mereka sawah. bertani? Untuk rumah-rumahnya sudah bata atau seperti apa? Kalau di Jalawastunya masih pakai kayu. Mas. Full kayu? Masih kayu, full kayu. Nggak ada bangunan permanen bata ataupun apa gitu? Kalau bangunan permanen bata kayaknya belum ada. Ada paling di wilayah Garogol tadi Yang di bawah itu tuh, iya. iya. Tapi berarti untuk apa ya, bisa dikatakan pengunjung lah ya. Pengunjung memang rata-rata di bawah semua di Garogol itu tadi. Bisa masuk, Mas. Bisa masuk, boleh diperbolehkan masuk. Diperbolehkan untuk masuk. Dan dokumentasi sampai masuk pun boleh. Boleh. Iya nanti. Bahkan mungkin banyak ya orang-orang yang artinya mereka punya kepentingan di situ dan arti mendokumentasikan ketika upacara adat ngasa sampai di daerah yang disakralkan. Jadi ada sebuah daerah yang wilayah di situ yang memang disakralkan. Jadi mereka masuk ke situ ya hanya di acara-acara tertentu, Mas. Seperti tadi upacara adat ngasa mereka melaksanakan di situ. Namanya di sini apa? Gedong Pesarean. Namanya Gedong Pesarean yang disakralkan oleh warga sehingga disebut juga sebagai Dayeuh Lemah Kaputihan atau tanah suci tempat tinggal dewa dewi. Iya. Bahkan saya ada cerita menarik, Mas. Gimana? Pada 2023 saya menghadiri upacara adat di situ di Jalawastu. Tepatnya di tadi yang dinamakan Dayeuh Lemah Kaputihan. Itu kan ya saya percaya, cuman kan
kepercayaan saya hanya sebagai bentuk saya menghormati, artinya waktu itu sempat ada yang bilang bahwa di situ tempat untuk perkumpulannya para wali. Iya. Cuman kan saya hanya percaya bahwa itu ya sudah, saya hanya sekedar menghormati bahwa itu kepercayaan masyarakat kan. Iya. Kemudian pada 2024 kemarin saya melaksanakan KKN di daerah Tegal, Jatinegara. Itu kebetulan saya proyeknya waktu itu tentang sejarah desa. Iya. Proyek tentang sejarah desa, saya bertemu dengan salah satu sesepuh di sana. Dia menceritakan bahwa yang babat alas daerah tempat KKN saya, desa Padasari, Jatinegara, itu salah satu ulama yang berperan untuk penumpasan penjajahan Belanda pada waktu itu. Iya. Dan dia menghadiri perkumpulan para wali. Sesepuh itu bilang di Gunung Sagara Brebes. Gunung Sagara Brebes atau kita kenal Gunung Kumbang lah ya. Iya. Kemudian saya berpikir kayak nggak asing gitu kan. Akhirnya saya menemukan bahwa oh ya Gunung Kumbang berarti bisa jadi ini analisis saya sendiri ya, bisa jadi bahwa spekulasi pribadi. Yes. Bisa jadi bahwa tempat itu memang benar-benar perkumpulan wali pada waktu itu. Iya. Oh iya. Karena itu tadi saya mendapatkan sumber itu dari sesepuh Desa Padasari itu ya, bahwa tokoh yang babat alas di wilayah situ mengadakan perkumpulan di Gunung Kumbang itu kan. Iya, berarti kan nggak jauh dari Jalawastu itu sendiri ya kan? Iya, nggak jauh dari tempat itu. Masih deket-deket situ. Ya, mungkin bisalah dari pemerintah ataupun dari dinas-dinas terkait ya untuk lebih mengekspos tentang Jalawastu itu sendiri supaya ya minimal orang-orang Brebes itu sendiri minimal tahu lah. Ya, biar menjadi ikon tersendiri dari Brebes betul. salah satunya. Biar kita kan sudah memiliki 2-3 ikon. Apa aja tuh? Batik. Iya, batik Berbesan ada. Iya. Yang dari Salem ya? Dari Salem maupun dari Margasari. Iya. Itu ada telur, bawang. Nah, kalau kita tambah lagi ini ada 5 nih. Apa? Suku ini. Jalawastu ya? Ya. Iya. Tambah satu lagi yo. Apa? Jalan berlubang. Wah, itu sudah menjadi aset nasional. Itu wisata Mas, wisata Dalbo. Nah, itu wisata jalan berlubang itu. Jadi supaya di Brebes nggak cuma terkenal dari jalan berlubang saja itu ya. Mungkin supaya bisa lebih di up lagi tentang informasi-informasi seperti itu. Mungkin itu untuk obrolan kita kali ini, dan itu catat lagi ya untuk teman-teman yang tahu tentang informasi-informasi seperti tadi supaya bisa mengkoreksi barangkali ada yang keliru ataupun masih salah informasinya supaya bisa dikoreksi. Itu saja dari kami. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Dari saya cukup sekian dan